Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana, NIM 21010238. Review jurnal MK Al-Arabiyah lil Mihnah. Dosen pengampu Ustadz Syamsuddin Sirah, MPD. Artikel pertama, desain pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi di era new normal. Desain pembelajaran bahasa Arab dapat dipahami suatu rancangan yang tersistem secara teratur mengenai proses pembelajaran bahasa Arab, berisi tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pembelajaran yang diharapkan dengan adanya desain dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dalam desain pembelajaran, ada 3 prinsip yang perlu untuk diperhatikan oleh pendidik, yaitu yang pertama, prinsip perencanaan, yang kedua, prinsip pelaksanaan, dan yang terakhir, prinsip evaluasi. Unsur-unsur pokok desain pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, tujuan pembelajaran bahasa Arab. Bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab haruslah mengacu kepada 4 aspek keterampilan bahasa Arab: menyimak atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan aspek yang terakhir adalah menulis atau kitabah. Yang kedua, materi pembelajaran bahasa Arab. Secara garis besar, materi bahasa Arab dibagi menjadi 3 tahapan. Pada tahapan pertama, pembelajaran berupa kosakata, selanjutnya tahapan pembelajaran gramatikal atau morfem dan sintaksis, dan terakhir adalah tahap pembelajaran makna. Yang ketiga, strategi atau media pembelajaran bahasa Arab. Untuk media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di masa era new normal ada banyak sekali, baik itu lewat aplikasi maupun platform. Sebagai contoh adalah media yang menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Di masa era new normal dapat dilakukan dengan online, dan dalam evaluasi ini juga tetap memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Artikel yang kedua, konsep pendidikan humanistik Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap desain pembelajaran bahasa Arab. Pendidikan yang humanis memberikan porsi yang tepat dan potensi setiap individu untuk berkembang sesuai fitrahnya. Dalam istilah Ki Hajar, berkembang sesuai kodratnya. Meskipun humanistik bukanlah antonim dari behavioristik, namun dalam lingkup pembelajaran bahasa, terutama bahasa Arab, di mana tahapan-tahapan behavioristik mengejarawantah dalam struktur materinya, humanistik memberikan tawaran pembebasan yang luas dalam pembelajaran bahasa Arab dari sisi pilihan strategi belajarnya. Semuanya sangat bergantung pada iktikat baik pendidik untuk menyajikan pembelajaran yang bermakna sekaligus menyenangkan. Artikel yang ketiga, desain pembelajaran bahasa Arab berbasis penanaman karakter untuk anak usia dini. Komponen pembelajaran direncanakan dengan pembelajaran yang dikembangkan. Adapun komponennya terdiri dari yang pertama, anak usia dini. Yang kedua, karakteristik anak usia dini. Yang ketiga, penanaman karakter untuk anak. Dan yang terakhir, karakteristik pendidik. Desain pengembangan pembelajaran bahasa yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, bentuk tujuan. Dan yang ketiga, desain silabus. Yang keempat, metodologi. Dan yang terakhir, tes dan evaluasi. Mendesain pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini. Yang pertama, bermain. Yang kedua, bernyanyi. Yang ketiga, mendongeng atau bercerita. Yang keempat, menggambar, dan yang terakhir, pola tanda. Artikel yang keempat, desain pembelajaran Imla dalam meningkatkan kemampuan menulis tulisan Arab bagi santri di Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah Medan. Sistem pembelajaran. Sistem secara bahasa adalah seperangkat unsur baik berupa ide atau teori yang terorganisir menjadi kesatuan yang saling berhubungan, membentuk totalitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Desain merupakan sebuah aktivitas seni dan ilmu mengenai proses yang menghasilkan kerangka dan rancangan sebuah model sesuatu.
Ilmu Imla adalah salah satu disiplin ilmu bahasa Arab tentang dasar tulisan yang benar dan bertujuan konsentrasi pada pena agar terhindarnya dari kekeliruan. Artikel yang kelima, pengembangan desain pembelajaran bahasa Arab berbasis higher order thinking skill dengan model discovery learning pada siswa kelas 10 SMKM 8 Paciran. Proses pengembangan perangkat pembelajaran yang pertama, deskripsi hasil fase investigasi awal. Pada tahap ini dilakukan analisis kurikulum, analisis siswa, analisis materi ajar, dan analisis tuntunan kurikulum. Yang kedua, deskripsi hasil fase perencanaan atau desain. Yang ketiga, deskripsi hasil fase realisasi atau konstruksi. Yang keempat, kevalidan perangkat pembelajaran, hasil penelitian para ahli validasi dan uji coba prototipe terbatas. Yang kelima, analisis data, keefektifan model discovery learning dalam penelitian ini ditentukan oleh peningkatan pencapaian kompetensi peserta didik, yaitu analisis data pencapaian kompetensi akademik dan data nilai pretest dan prostest. Dari hasil bacaan 5 artikel yang saya baca, saya ingin menulis artikel yang berjudul Integritas Budaya Arab dalam Desain Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab. Ada beberapa alasan penting mengapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konteks. Yang kedua, mendorong pemahaman dan keterlibatan. Yang ketiga, membangun keterampilan antar budaya. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, memperluas wawasan siswa. Dengan demikian, integrasi budaya Arab dalam desain kurikulum pembelajaran bahasa Arab tidak hanya memperkaya pengalaman pembelajaran siswa, tapi juga membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih berpengetahuan, terlibat, dan antar budaya. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.